Tamu Kick Andy Double Check kali ini adalah sosok yang oleh masyarakat dinobatkan tanda kutip sebagai tokoh yang paling nyinyir di Republik ini. Terutama tentu berkaitan dengan cuitannya di media sosial. Bahkan banyak cuitan-cuitannya yang menimbulkan kontroversi. Dan salah satu yang juga menjadi sorotan adalah cuitannya sering tanda kutip menyerang pemerintahan Jokowi. Nah, tentu Anda sudah bisa menduga siapa sosok yang akan saya undang menjadi tamu di Kick Andy Double Check kali ini. Tetapi sebelum kita hadirkan sosok yang menjadi tamu saya hari ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Itu dia sosok tamu Kick Andy Double Check kali ini. Mari kita sambut Fadlizon. Bung Fadli, Apa kabar? baik, sehat, dan Baik. penuh semangat. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Terima Kick kasih Andy diundang. Double Check. Silakan Terima duduk. kasih. Anda dinobatkan sebagai salah satu memang Oh iya. tokoh di Republik ini yang paling nyinyir. Ini konteksnya tentu di media sosial terutama ya. Karena ada yang menghitung sejak Anda aktif di Twitter, kurang lebih 30.000 cuitan yang Anda unggah di Twitter Anda. Dan sebagian jadi kontroversi. Dan ini menunjukkan betapa produktifnya Anda di media sosial. Nah, atas penobatan sebagai salah satu tokoh yang paling nyinyir di Republik ini, apa komentar Anda? Saya sih tidak pernah merasa nyinyir, tetapi sebagai wakil rakyat tentu kita harus menggunakan berbagai macam platform untuk berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Dengan menggunakan platform media sosial itu, karena pengguna internet kita kan luar biasa, di atas 200 juta. Ada yang di Facebook, ada yang Twitter, Instagram, YouTube channel juga sekarang luar biasa. Jadi ini adalah berbagai bentuk komunikasi dengan masyarakat, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa nyinyir. Nyinyir itu kelihatannya image-nya jelek ya, kayak orang ngomong tapi nggak punya data. Nah, saya selalu bicara dengan sebuah latar belakang data, fakta gitu ya, dan tidak pernah yang terkait itu tanpa itu. Pasti ada dasarnya. Misalnya mengkritik ya soal Kepres kemarin, nomor 2 tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara, di mana di situ tentang serangan umum 1 Maret dijadikan sebuah hari peringatan tentang kedaulatan negara, tetapi datanya salah. Ya tentu saya harus sampaikan di tweet kepada Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa yang menggerakkan itu termasuk Soekarno-Hatta. Saya bilang nggak mungkin. Soekarno-Hatta ketika itu ditawan di Menumbing, di Bangka. Nggak ada urusannya dengan serangan umum 1 Maret tahun 49. Soal produktifnya Anda di Twitter atau di media sosial lah ya, itu dipertanyakan. Dari konteks yang Anda ceritakan positif sekali, berarti Anda sedang berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi di lain sisi, orang mempertanyakan di tengah kesibukan Anda sebagai anggota DPR, bahkan pernah 5 tahun menjadi wakil ketua DPR, kemudian Anda juga adalah pimpinan partai Gerindra, kemudian Anda adalah pimpinan dari beberapa perusahaan. Ini kan menyita banyak sekali waktu Anda. Kok masih punya waktu untuk nyinyir, tanda kutip lagi ya? Seakan-akan Anda nggak ada kerjaan. Ya, justru Jadi, coba bisa dijelaskan? bagi saya ada panggilan juga bahwa kita ini harus
berani menyampaikan apa adanya terkait terutama isu-isu yang penting ya. Tentu ada juga mungkin hal-hal yang merupakan informasi-informasi biasa atau berita-berita biasa dan seterusnya. Tetapi terutama kita harus menanggapi isu-isu yang sedang berkembang, current issues gitu ya. Dan kalau saya nggak nanggapi biasanya juga banyak pertanyaan tuh dari follower saya, Kok diam aja? kok diam, kok bungkam gitu ya. Jadi menurut saya itu bagian dari komunikasi tadi. Saya kira dalam era digital demokrasi itu kita lihat di seluruh dunia itu informasi melalui Twitter itu yang tercepat di dunia. Oke, kalau boleh tahu, apakah Anda menghitung dalam sehari, seminggu, atau sebulan berapa kali Anda mengunggah cuitan Anda ini? Enggak sama sekali nggak menghitung. Oke, Kadang-kadang jadi tergerak aja, kadang-kadang ini spontan ya? spontan. Tidak ada by Semua design harus 3 kali sehari atau apa gitu? tidak by design, semuanya spontanitas dan tentu based on issues gitu ya. Kadang-kadang nggak ada cuitan sama sekali gitu ya. Anda kan anggota DPR. Anda juga adalah bagian dari koalisi karena Anda iya. partai Gerindra, koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Anda kan harusnya bisa bicara di internal DPR. Kenapa harus ribut di luar sana seakan-akan di internal DPR Anda tidak punya akses untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan? Ya, sebagaimana diketahui ya, Mas Andi, DPR itu kan ada komisi-komisi, ada badan-badan. Tidak semua anggota DPR juga bisa bicara hal yang lain di luar komisinya atau di luar badan di mana dia ditempatkan. Padahal kita adalah anggota parlemen untuk hampir seluruh isu yang ada di masyarakat. Kita menyerap aspirasi di masyarakat. Soal minyak goreng, soal JHT, soal BPJS, dan lain-lain. Nah, sementara misalnya saya anggota Komisi 1, nggak bisa berbicara itu. Bicaranya di komisi yang lain. Nah, kalau bicara tentang parlemen, saya ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dunia, saya bisa bicara itu. Atau tentang pertahanan luar negeri, saya bisa bicara di dalam. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita lihat juga banyak keputusan-keputusan pemerintah juga dilakukan di luar parlemen. Padahal kita mempunyai kewajiban untuk mengawasi eksekutif gitu ya. Jadi seringkali orang salah paham kalau kita bekerja sama, berkoalisi itu kemudian tidak boleh kita mengkritik. Boleh mengkritik tapi lakukan secara prosedural, yaitu di forum yang tepat. Iya. Kalau Anda merasa di Komisi 1 ada beberapa hal yang sebenarnya itu di luar kewenangan Anda sebagai anggota Komisi 1, kan bisa sampaikan kepada rekan-rekan Anda di komisi lain yang memang membidangi bidang itu. Kenapa Anda seakan-akan Anda nggak percaya pada Karena rekan-rekan Anda? dasarnya parlemen itu kan dari kata parle. Artinya kita bicara. Parlemen ya berbicara, menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, budgeting, membantu diplomasi negara, diplomasi parlemen, dan fungsi-fungsi Itu di internal representasi. partai Anda atau fraksi Anda itu dibolehkan itu? Bicara di luar kewenangan Anda di... Ya pada dasarnya kan kita menggunakan platform kita sendiri ya, Mbak Andi. Dan menurut saya kita ini harus exercise demokrasi kita ini secara lebih luas. Kita ini negara demokrasi. Kalau kita hanya berbicara secara prosedural, kemudian berbicara tentang hal yang hanya di pada bagiannya, saya kira nggak akan berbunyi gitu ya. Justru menurut saya kita harus berbicara apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itulah tugasnya ketika reses, menyerap aspirasi, kan bukan hanya di bidang kita tadi. Nah, kita suarakan itu di masyarakat. Dan banyak juga yang efektif. Sebagai contoh kemarin JHT. JHT sudah dikeluarkan peraturan menterinya. Kemudian diprotes, ikut banyak orang berteriak, termasuk saya. Dan banyak lagi yang lain. Akhirnya ditunda. Artinya internal DPR Anda merasa sebenarnya akses untuk menyampaikan itu juga ada, tapi Anda memanfaatkan Sangat terbatas. teknologi. Oh, sangat terbatas. Kalau kita lihat, Bukan berarti Anda tidak didengar di DPR ya? enggak, karena prosedural tadi, misalnya menyampaikan ketika rapat paripurna, ya orang yang mau melakukan intervensi kan dibatasi juga. Ya kan kadang-kadang mikrofonnya ada yang dimatiin juga gitu ya.
Artinya tidak diberi akses lah, saya tidak menyampaikan. Siapa yang mematikan mikrofon itu? Ya misalnya waktu itu kan kritiknya seperti itu. Oke. Ada orang yang mau berbicara, karena saya juga kan pernah menjadi pimpinan DPR. Kadang-kadang kita diburu oleh waktu juga. Anda termasuk yang pernah mematikan. Saya nggak pernah. Oke. Nah, Anda terlalu dianggap ya, dinilai terlalu banyak bicara di luar parlemen gitu. Sehingga masyarakat melihatnya Fadlizon ini terlalu banyak omong di luar parlemen dan banyak orang menyesalkan kenapa kita harus bayar pajak untuk menggaji anggota DPR seperti Fadlizon yang kerjanya cuma nyinyir aja sehingga Anda dicap tidak ada kerjaan di DPR. Jadi kalau kita lihat apa sih di dalam dan di luar parlemen itu, apakah itu artinya di dalam sebuah gedung? Konsep di dalam dan di luar parlemen itu jangan dibatasi hanya berada di dalam gedung. Nah, ini yang menurut saya kekeliruannya itu. Ruang demokrasi itu tidak terbatas di mana saja. Nah, selama menurut saya kita menjalankan tugas dan data apa yang disampaikan itu tepat. Jadi Anda tidak makan gaji buta lah. Saya kira saya termasuk yang paling aktif juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, cuitan Anda itu cuitan yang Anda lakukan sendiri, admin, atau admin yang harus Anda ketahui seizin Anda, atau bagaimana? Kalau yang menyangkut pendapat, itu biasanya saya. Tetapi hal-hal lain, misalnya ada berita-berita terkait, saya ada 4 orang yang memegang admin itu. Kalau mereka mengunggah cuitan itu harus seizin Anda, sepengetahuan Anda? Kalau itu menyangkut berita dan lain-lain itu sebenarnya enggak. Jadi enggak pernah, itu udah kayak otomatis lah. Jadi tapi kalau saya berpendapat, seperti tadi itu, atau saya mengeluarkan semacam thread atau rilis, nah itu baru langsung harus dari saya gitu. Baik. Tapi kalau tidak enggak pernah. Tapi Anda bertanggung jawab atas semua cuitan di Twitter Anda? Kalau cuitan iya. Iya. Oke. Orang jadi bertanya-tanya, apa masalah Anda dengan Pak Jokowi? Apa dosa Pak Jokowi terhadap Anda? Sehingga kesannya Anda membenci Pak Jokowi. Bung Fadlizon, karena sebagian besar cuitan Anda juga menyerang Presiden Jokowi. Baik dalam keputusannya, pandangannya, maupun pribadinya. Orang jadi bertanya-tanya, apa masalah Anda dengan Pak Jokowi? Apa dosa Pak Jokowi terhadap Anda? Sehingga kesannya Anda membenci Pak Jokowi. Kalau saya review ya, saya tidak pernah merasa ada kebencian atau hal-hal yang menurut saya personal. Bahkan setelah selesai Wakil Ketua DPR, saya diberi anugerah juga Bintang Mahaputra. Kalau enggak kan enggak usah dikasih kan, kira-kira begitu. Nanti akan saya tanyakan itu. Jadi harusnya pemimpin itu dulu pernah saya ngobrol dengan Pak Murdiono ya. Beliau kan pernah Mensesnek lama zaman Pak Harto. Ya dia bilang kita itu harus memberikan pada pemimpin kita itu apa adanya. Kesetiaan itu, loyalitas itu adalah kita menyampaikan apa adanya. Kalau kurang-kurang, kalau bagus-bagus, jelek-jelek. Supaya di dalam mengambil keputusan tidak salah. Karena ini dampaknya adalah bagi seluruh rakyat. Coba bayangkan ini Bang Andi, JHT kemarin soal 56 tahun itu buruh. Baru diberikan. Baru diberikan. Kan ini kan bisa merugikan pemerintah sendiri. Bisa merugikan Pak Jokowi, termasuk kemarin soal serangan umum 1 Maret. Tidak mencantumkan nama Pak Harto, kemudian tidak menyebut PDRI, kan merugikan dong bagi sejarah jelas. Itu fatal datanya, tetapi secara keseluruhan bangsa kita ini menimbulkan polemik yang tidak perlu sebetulnya. Jadi Anda hendak menegaskan bahwa tanda kutip ya, serangan-serangan Anda terhadap Presiden Jokowi itu karena cinta. Karena ingin agar dia mendapatkan supaya informasi benar. yang karena benar. saya tahu lah pasti Pak Jokowi itu lonely. Semua pemimpin itu berada di atas sana itu Menara pasti Gading. kesepian. Dan kadang-kadang orang yang ada di sekitarnya itu yang memanfaatkan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk kepentingan-kepentingan lain, gitu ya. Jadi lebih bagus kita bicara apa adanya. Jadi Anda jujur What's the dari point untuk hati saya tidak Anda. pernah membenci orang gitu ya. Oke. Untuk apa sih membenci orang, gunanya untuk apa? Bahwa kalau ada orang membenci Anda, Itu mengurangi dosa saya. oke.
Nah, ada menteri yang Anda kritik, Oh ya. apa prestasi Anda gitu kan? Terus dia balik bertanya kepada Anda, Saya ingat itu Bung tahun-tahun Fadlison, berapa itu ya? 2017 apa 2018? ya secara umum aja lah, banyak Iya. orang mempertanyakan Saya apa sebenarnya prestasi Anda dan apa jasa Anda bagi negara ini sih sebenarnya? kalau waktu itu saya jawab ya, seingat saya kebetulan baru merilis 3 buku saya berpihak kepada rakyat itu. Jadi 2014, 2015, 2015, 2016, 2017 dan seterusnya. Pokoknya 3 buku tebal. Semua kegiatan saya selama menjadi anggota DPR saya bukukan sebagai laporan kepada rakyat lah kira-kira begitu. Jadi balasan saya ketika itu ya saya balas dengan tweet itu kalau tidak salah. Tapi kalau ditanya apa jasa Anda bagi bangsa dan negara, yang paling Anda ingat? Saya nggak tahu ya, saya kok nggak pernah menghitung jasa apa. Untuk apa kita menghitung jasa? Biar orang lain yang menilai. Kalau orang lain menilai tidak ada jasanya ya berarti tidak ada jasanya, tidak perlu didukung. Kalau orang menilai saya masih penting sebagai instrumen bagi bangsa dan negara ya pasti mereka akan memilih saya gitu. Baik, jadi orang-orang yang mungkin tidak suka pada Anda, itu kan bertanya pada Anda sebenarnya. Ini yang saya baca dari apa yang terserak di media sosial ya. Dia bilang, apa urusannya Pak Jokowi menikahkan anak, dipersoalkan nama Fadlison. Dia tidak menggunakan fasilitas negara Iya. dan tidak mewah-mewah amat. Lalu orang mempertanyakan, kalau Fadlison kan dengan terang benderang memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR dan meminta fasilitas ketika dia mengirimkan sebuah surat dengan kop DPR Oh, iya, kepada iya. KBRI Washington bahwa anaknya yang lagi summer course itu mau ke New York, mohon dijemput dan didampingi selama 1 bulan. Dan ini kopnya resmi DPR. Itu penting saya klarifikasi ya Bang Andi. Memang itu heboh. Pertama, waktu itu saya nggak pernah minta kepada sekretariat. Anak saya itu ikut Broadway Camp, musical play di New York, bukan di Manhattan, masih 2 jam dari sana. Udah 4 tahun berturut-turut lah kurang lebih, mewakili Indonesia bahkan Asia. Nah, atas biaya sendiri. Sering ditemani oleh istri saya waktu itu. Tetapi pada saat itu, sekali waktu itu tidak dia berjalan sendiri. Sebagai orang yang menurut saya masih di bawah umur ya, underage lah gitu masih. Nah kita khawatir, ke New York itu bukan Washington DC. Sebetulnya yang kita harap minta bantuannya itu adalah hanya di imigrasi. Dan kalau kita tahu New York kan suasananya kita nggak tahu beda ya, sangat metropolis sekali. Kemudian dibawalah kira-kira 5-10 menit gitu, kayak ada orang Indonesia di situ dan kita sudah sewakan mobil sendiri. Jadi bukan untuk minta membawa. fasilitas dari Jadi ada kesalahan, KJRI ya, ada konjen. kesalahan di pihak sekretariat dan akhirnya minta maaf. Dan saya tidak pernah menginstruksikan, itu dia hanya copy paste untuk delegasi resmi. Pendampingan istilah. Mana ada pendampingan urusan pribadi. Jadi anak saya juga nggak bisa didampingi untuk course di sana itu. Nah tapi kemudian surat itu, saya sendiri nggak pernah lihat suratnya, tidak pernah menandatangani juga, tidak pernah menginformasikan kepada saya. Surat itu difoto oleh orang di KJRI New York waktu itu ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu siapa gitu, kemudian menyebarkannya dan menjadi heboh. Termasuk nomor handphone anak saya ada di situ, dimuat di semua berita. Anak saya yang sedang berada di course itu menerima ribuan telepon, caci maki segala macam karena peristiwa itu. Justru Anda merasa dirugikan. Sangat dirugikan. Baik. Jadi ini bukan betul-betul atas niat Anda, Nggak ada. tapi ada kesalahan Bahkan waktu itu redaksional. saya kembalikan uang karena itu ada menggunakan mobil dari KJRI kalau nggak salah ke rumah orang itu di Queens. Itu kan di Queens dekat sekali. Iya. Berapa ya? 1 juta apa? Walaupun ada yang menuduh ini karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan enggak. Anda tidak mengembalikan. Tidak mungkin. Bukan mengembalikan. Dia juga tidak mau. Saya nggak mau kalau dituduh kayak begitu. Saya kirim aja uangnya ke Kementerian Luar Negeri 1 juta apa. Sekarang berkaitan dengan
pemahaman orang selama ini Fadlizon itu mengkritisi pemerintah bahwa pemerintahan ini takluk atau diatur oleh asing, aseng, bahkan pemerintahan ini pemerintahan komunis, ya. Anda tidak menyatakan, tapi Anda mendukung orang-orang yang menyatakan, ya. Banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang selama ini meributkan pemerintahan sekarang dan Anda kelihatan berpihak pada mereka. Ini pandangan orang, ya. Tapi kemudian orang kan mengunggah foto-foto Anda di masa lalu, masa kini, di mana Anda berteman dengan asing dan kelihatannya bangga betul berfoto sama aseng. Nah, ini foto Anda yang juga dipersoalkan, ya. Anda hadir sebagai anggota DPR, ya. Lepas dari itu bukan secara formal, tapi fasilitas yang Anda pakai adalah fasilitas anggota DPR waktu ke Amerika. Anda datang dan ini kan tidak etik, ya, tidak etis Anda berfoto bersama Trump ketika dia ikut dalam Pilpres. Ini kan nggak boleh berpihak. Anda sebagai anggota Parlemen Indonesia, saya nggak tahu aturan mainnya persisnya. Kemudian Anda bangga, ini kan asing, ya. Kemudian ini aseng. Anda kelihatannya bangga sekali foto sama Xi Jinping. Saya nggak tahu ini foto rekayasa atau foto resmi. Ini selfie pertama Xi Jinping selama hidupnya nih. Oke, jadi Anda masih bangga juga ini. Padahal ini foto yang membuat Anda dikritik. Orang-orang yang menuduh Pak Jokowi atau pemerintahan yang sekarang ini dijajah oleh aseng, itu bisa aja pengusaha Tionghoa, bisa juga China karena tenaga kerja asing dari China juga dipersoalkan. Dan foto ini membuktikan Anda oke-oke aja. Dan ini foto lawas tapi menunjukkan betapa Anda mengagumi Karl Marx. Kemudian ada foto Anda dengan Lenin, ya, di Madame Tussauds, ya. Jadi dengan tokoh-tokoh ini bahkan Anda menyebut dengan Kamerat Lenin. Kamerat itu kan sahabat, ya, teman dekat. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan soal posisi Anda? Jadi gini, Mbak Ani, saya itu jurusan saya S1 saya itu adalah studi Rusia. Saya belajar semua itu, Marx, Lenin, Stalin, Trotsky dan lain-lain, ya. Semua tokoh-tokoh itu saya belajar sastra Rusia dan sebagainya. Jadi itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kajian-kajian akademik saya. Dan saya satu lagi hobi ziarah. Saya ziarahin semua tokoh, mau tokoh kiri, kanan, tengah, atas, bawah, semua, ya. Jadi saya ziarahin itu. Kadang menurut saya kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi tentu di situ di makam itu kita tahu ada informasi, kita seperti mempelajari biografinya dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran. Belum tentu kita setuju. Saya tidak setuju dengan pemikiran Lenin, Marx gitu, ya. Bahkan dalam banyak sisi saya juga dianggap anti komunis gitu, ya. Jadi saya juga di zaman mahasiswa dulu mengadvokasi anti komunis. Jadi Anda ingin menegaskan bahwa foto-foto ini tidak mewakili ideologi Anda. Jadi kalau tadi ada bunga, sebetulnya karena bunga itu ada di bawah jatuh, saya pegang. Pernyataan saudara Fadlizon bukan suara resmi atau pernyataan resmi dari partai. Jadi seakan-akan partai tidak mau bertanggung jawab pada cuitan Anda. Beberapa waktu yang lalu kembali lagi jagat maya diributkan, Fadlizon ditegur keras oleh Pak Prabowo. Begitu. Gara-garanya dia nge-tweet sesuatu yang menyerang Pak Jokowi sebagai presiden tentu, ya. Nah, saya ingatkan Anda, tweet Anda, saya nggak tahu Anda yang bikin sendiri atau dibikinkan oleh admin, ya. Tapi isi Twitternya begini. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Nah, ini kemudian setelah tweet ini Anda hilang, lenyap. Kemudian isunya yang berkembang adalah Pak Prabowo marah sekali dengan isi Twitter Anda ini. Nah, memang saya nge-tweet itu dengan sebetulnya kan kalau kita lihat tweetnya itu tadi intonasinya aja yang mungkin jadi agak beda. Coba kalau intonasi dibaca biasa. Sebetulnya saya mau mengingatkan aja, tidak ada maksud apapun. Tapi Pak Jokowi waktu itu
kan sudah mengutus Menteri Sosial Iya. dan Dan memberikan instruksi penanganan banjir di Sintang. pertanyaannya kan, Kenapa harus presiden sendiri yang Anda harapkan ya, datang ke sana? enggak, kan itu bukan bernada pemerintah, bukan bernada perintah, hanya bernada mengingatkan. Dan waktu itu saya tidak menyangka media mengutipnya itu dengan melakukan hiperbola. Judulnya jadi serem-serem gitu. Oke. Fadlizon sindir ini, dan mungkin nggak tahu ya, mungkin wartawannya yang Oke, jadi pemberitaan-pemberitaan itu jadi beda dengan nuansa yang ada di situ. tapi apakah betul gara-gara itu Anda ditegur oleh Pak Prabowo? Setahu saya, ya kalau boleh dibilang setahu saya, Pak Prabowo itu adalah seorang yang demokrat gitu ya, seorang demokratis. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu biasa, kan beliau juga banyak dididik di dalam satu iklim yang demokratis, jadi biasa-biasa saja. Jadi saya nggak pernah ditelepon langsung oleh beliau. Saya ngobrol dengan sekjen waktu itu, ngobrol ya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak pernah ada teguran. Tidak pernah ada teguran secara langsung, tetapi waktu itu ya diingatkan itu berita-beritanya sambil bercanda. Oke, tapi juru bicara Partai Gerindra kemudian secara terbuka ini jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah untuk mengkoreksi tanda kutip statement Anda di media sosial, karena di situ disampaikan bahwa pernyataan saudara Fadlizon bukan suara resmi atau pernyataan resmi dari partai. Jadi seakan-akan partai tidak mau bertanggung jawab pada cuitan Anda. Ya mungkin kalau bukan suara partai kan memang tidak mengatasnamakan partai. Karena cuitan itu sendiri kan spontan. Tapi ini tidak lazim. Yang lain-lain Nah, Anda dibiarkan, kali ini kenapa kok ya juru mungkin bicara? karena ada pemberitaan-pemberitaan itu yang mengamplifikasinya itu sudah berbeda. Oke. Tapi setelah itu Anda menghilang, itu Anda jelaskan bahwa Anda Saya sibuk tidak sekali. mau berpolemik karena saya kebetulan sedang di luar. Oke, jadi menghilangnya Anda itu karena kesibukan, bukan karena habis ditegur atau dimarahin oleh Pak Prabowo. Ya, saya sedang di luar waktu itu dan sangat-sangat ini sekali, sangat sibuk sekali, dan saya nggak mau berpolemik. Ada partai pendukung Pak Jokowi, partai terbesar, yang kemudian pengurusnya itu juga tanda kutip mempertanyakan statement Anda. Lalu dia melalui Twitternya juga, dia bilang, Bung Fadlizon, Anda cuma bicara saja. Aksi Anda apa untuk Sintang? Jadi Anda cuma ngomong doang tapi tidak berbuat apa-apa untuk Sintang. Iya, saya lagi di luar tadi selama beberapa minggu, tetapi apakah kalau kita mengingatkan kita harus beraksi di situ? Saya juga nggak mau ada pencitraan gitu ya. Ada yang menganalisa, bukan itu yang membuat Anda ditegur, dimarahin, atau disangkal oleh partai. Tapi ada tweet atau cuitan Anda terakhir, sangat terakhir sebelum Anda hilang 4 hari. Lepas dari Anda sudah jelaskan, tapi orang kan boleh menganalisa. Bahwa yang membuat Anda ditegur adalah ketika Anda mengatakan dalam cuitan Anda, deforestasi itu nyata. Nah, ini dikaitkan dengan Presiden Jokowi meminta agar Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, itu memimpin program food estate. Di mana food estate itu kan paling tidak pembukaan lahan-lahan hutan untuk menjadi lahan pertanian perkebunan untuk lumbung pangan kita. Nah, ini kan sama dengan Anda sedang mencuit sesuatu yang menyerang Prabowo. Enggak lah, saya kira nggak ada hubungannya sebetulnya. Kalau soal untuk food estate itu bukan deforestasi, karena itu memanfaatkan untuk bagian dari sustainability kebutuhan pangan kita, keberlangsungan kebutuhan pangan kita. Jadi bukan untuk bisnis industri yang untuk kepentingan kelompok ya. Deforestasi sebenarnya saya umum, karena saya kan waktu itu masih aktif di dalam forum-forum pre-COP dan COP26 di Glasgow itu dari sisi parlemennya. Jadi memang deforestasi itu memang ada kan, memang nyata. Ya dulu Itu Anda maksud di Indonesia atau di berbagai negara? di berbagai negara, termasuk Jadi juga bukan di kita. Oh, Di kita juga ada kan, di Papua kita lihat sendiri bagaimana. Jadi tidak benar juga bahwa itulah faktor yang membuat Anda ditegur Nggak oleh benar. Pak Prabowo. Dan sekali lagi juga setahu saya ketemu beliau juga biasa-biasa saja. Artinya ya biasalah
saya kenal beliau itu sudah cukup lama ya, puluhan tahun. Kalau ngomong ngeritik aja langsung kepada saya ngomong gitu loh. Jadi Kalau ada yang bilang sebenarnya Anda masih ada sesuatu yang mengganjal, Anda sebenarnya nggak suka, nggak setuju dan menentang Pak Prabowo masuk dalam kabinet. nggak benar, nggak benar. Artinya Anda setuju? Saya Pak termasuk Prabowo, yang mendorong ikut Pak Prabowo untuk menjadi Menhan malah. kenapa Anda mendorong? Karena menurut saya memang ahli Pak Prabowo itu di bidang pertahanan dan menurut saya akan bagus postur pertahanan kita ke depan gitu ya. Di tangan orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi tidak benar Menjadi Anda oposisi menentang, maupun menjadi koalisi. Enggak, saya tidak menentang. Karena tahu tekanan-tekanan juga luar biasa ya. Walaupun saya punya pendapat sendiri. Kalau waktu itu pemilu diadakan secara fair ya mungkin juga berbeda gitu ya. jadi sampai hari ini Anda masih menganggap bahwa pemilu yang Itu lalu sudah masa itu, lalu. iya, tapi artinya Anda menganggap pemilu waktu itu tidak fair. Karena kita tahu banyak sekali orang yang meninggal, ada suara yang bermasalah. Tapi ini kan di kedua belah pihak kalau dari Ya bisa pemberitaan. dari kedua belah pihak. Artinya fairness itu bisa kasus per kasus kan. Jadi Anda tidak percaya pada mekanisme yang sudah Harus kita diperbaiki. sepakati Harus kita bersama-sama. perbaiki. Banyak orang bilang Fadli Zon itu mengkritisi pemerintah, menteri-menteri. Tapi dia kok nggak pernah mengkritisi Menteri Pertahanan yang namanya Prabowo Subianto. Nanti Anda jawab. Ya. Karena ini juga berkaitan nanti pertanyaan saya dengan selama ini antara Gerindra dan PDIP sedang membangun komunikasi untuk menjodohkan Pak Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk bisa nanti jadi pasangan yang maju di 2024. Ya, nanti Anda jawab sekaligus dengan kenapa Anda kok tidak pernah mengkritisi Menteri Pertahanan, apalagi dulu pernah ada ribut-ribut soal budget anggaran alutsista yang luar biasa besarnya. Nanti Anda jawab sekalian. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy Double Check. Yang membuat banyak orang terperangah dan bertanya-tanya apakah ini memang usulan yang tulus atau ini sindiran. Anda mengusulkan agar ibu kota negara kita yang baru ini nanti diganti dari Nusantara menjadi Jokowi. Iya. Banyak orang Jokowi City. Jokowi City. Iya. Baik, Bung Fadlizon, sebelum Anda menjawab soal kenapa Anda kok tidak pernah terdengar mengkritisi Menteri Pertahanan yang namanya Pak Prabowo Subianto. Anda sibuk mengkritiki hampir semua menteri. Ya. Tapi saya ingin tahu dulu karena beberapa waktu yang lalu juga ribut dan Anda selalu memang bikin ribut ya. Terutama di dunia maya. Anda mengatakan tidak setuju nama ibu kota negara kita di Kalimantan nanti dinamakan Nusantara. Kenapa Anda tidak setuju dengan nama Nusantara? Iya, karena Nusantara itu kan dalam pemahaman kita itu adalah seluruh wilayah yang ada di kawasan Nusantara Indonesia plus gitu ya. Ada bahkan yang namanya nomenklatur wawasan Nusantara. Jadi mungkin kurang pas gitu untuk memberi nama itu Nusantara. Karena menurut saya itu bukan nama untuk sebuah kota atau ibu kota, tapi untuk sebuah konsep Nusantara itu. Jadi tidak tepat. Ya. Nah, yang membuat banyak orang terperangah dan bertanya-tanya apakah ini memang usulan yang tulus atau ini sindiran. Anda mengusulkan agar ibu kota negara kita yang baru ini nanti diganti dari Nusantara menjadi Jokowi. Iya. Banyak Jokowi City. Jokowi City. Iya. Oke. Di Kazakhstan ada perpindahan ibu kota dari Almaty pindah ke sebuah kota baru yang bernama Nur Sultan yang diambil dari nama presidennya waktu itu masih ada namanya Nur Sultan Nazarbayev. Kemudian juga contoh-contoh yang lain sebenarnya ada. Ya. Oke, jadi ini murni dari hati yang tulus bukan sindiran terhadap Pak Jokowi? Kalau Atau ketidaksetujuan Anda ungkapkan dengan perasaan
tanda kutip jengkel? Saya bingung dengan pertanyaan ini sebenarnya. Oke. Jadi saya melihatnya, Jadi sah-sah saja Anda iya, mengusulkan nama Jokowi City gitu ya, iya, menurut Anda ya? ya karena itu kan sebuah tantangan yang juga berat, ya. Baik, selain soal Anda tidak setuju pada Nusantara dan Anda sudah jelaskan alasannya, yang membuat sejawat Anda di DPR itu jengkel sama Anda, karena ini kan pembahasan udah lama, waktu rancangan Oh enggak, undang-undang. terakhir itu ngebut sekali. Kemudian ada 80 nama yang diusulkan sudah dibahas, sudah matang. Ya Dan itu partai Anda, Gerindra, ada menjadi bagian dari urusan kalau tidak ini. salah ya Mbak Nino ya, nama Nusantara itu tiba-tiba muncul 2 hari atau 3 hari sebelum itu diundangkan. Ya ada katanya sejumlah nama, tetapi memang kita tidak cukup waktu untuk membahas sosialisasi, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada anggota DPR yang lain yang saya tahu. Termasuk saya, kalau saya pasti merasakan. Kita tidak merasa terinfo karena itu kerja di sebuah panja. Panja di Ada wakil Gerindra di situ? Ada di Komisi 2. Tetapi apa yang dikerjakan di situ kan baru dibawa ke belum tentu kita tahu apa yang dikerjakan di masing-masing itu. Baru nanti dibawa ke sidang paripurna orang Tapi ini lain. suara mayoritas sudah setuju, sudah disahkan sebagai undang-undang. Mengapa baru Anda ribut sudah Enggak disahkan? ribut saya kan. Saya kan cuma nge-tweet doang. Ya itu ribut, nyinyir. Kalau Enggak sudah nyinyir. disahkan sudah diam aja. Bukan, kan juga banyak yang berpendapat soal kata Nusantara itu. Ya menurut saya itu kan namanya masukan, ya masukan bahwa Nusantara konsep. Jadi nanti sekarang kita harus mengubah sekarang konsep wawasan Nusantara gimana nanti selanjutnya. Jadi setelah disahkan begini, apakah ada upaya lain Anda? Kan nggak mungkin diubah lagi. Ya itu yang menurut saya harus didiskusikan, misalnya konsep wawasan Nusantara itu seperti apa, konsep-konsep lain yang terkait dengan nomenklatur wawasan Nusantara itu bagaimana jadinya. Karena kalau masih dipakai wawasan Nusantara kan berarti wawasan dari ibu kota baru itu. Baik, ya itu alasan Anda ya. Iya. Oke, mau diterima atau tidak itu terserah pada masyarakat. Nah sekarang soal mengkritisi Menteri Pertahanan. Oh, Mungkin saya tidak terlalu mengikuti tweet Anda ya, tapi apakah Anda pernah mengkritisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Karena banyak orang bilang, jangan cuma menteri-menteri lain yang dikritik Fadlizon, kritik juga dong Menteri Pertahananmu atau menterimu yang jadi ya, Menteri Pertahanan. tapi kalau saya lihat ya, Mbak Nino ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sejauh ini, itu kok langkahnya tepat menurut saya. Oke. Coba pada bagian mana yang tidak tepat? Karena beliau menurut saya kan ahli tadi. Oleh karena itu memang menteri-menteri itu harusnya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan trial and error, jangan uji coba gitu. Akhirnya kan banyak yang blunder. Salah memilih diksi, salah memilih frase, jadi orang semua salah paham, jadi ribut aja terus gitu ya. Tapi Pak Prabowo menurut saya langkah-langkahnya tepat. Kita mungkin nggak bisa diomongkan, sebenarnya berapa lama sih kita nih tahan. Kalau sekarang ini ada perang di Rusia, Ukraina, kita nih berapa lama tahan. Ukraina bisa hari ke-8, hari ke-9, mungkin hari ke-10 bisa bertahan. Baik. Nah, kita nih sejauh mana? Nah, Emang ada ancaman yang nyata di depan mata kita? ada lah. Apa? Laut Cina Selatan, menurut saya itu ancaman yang sangat nyata. Dari dulu sudah ada kajiannya, itu bisa terjadi perang di situ. Laut Cina Selatan, ancaman yang nyata gitu menurut saya. Sewaktu-waktu bisa timbul perang di situ. Oke, ancaman dari China tentu ya. Ya, Yang dominan belum lagi terhadap tempat lain negara-negara ya. di Karena sekitar kan Pulau Natuna. mengklaim Nine Dash Line itu merupakan bagian dari wilayah Cina, padahal bagi kita itu wilayah kita gitu ya. Apakah ZEE. dengan pemikiran ini Anda menganggap bahwa budget atau anggaran yang diajukan oleh Pak Prabowo untuk alutsista ini senilai 1.760 triliun itu wajar untuk Indonesia dengan ancaman yang Anda sebutkan tadi? Menurut saya sangat wajar. Kita perlu memodernisasi alutsista kita. Kekuatan kita di udara, di darat, dan di laut ya. Kita perlu modernisasi dan memang itu mahal.
alutsista ini sangat mahal karena ini teknologi canggih, teknologi akhir, dan harus dilihat bahwa angka itu bukan angka untuk 1 tahun. Lihat skemanya, itu skema besar dan itu meneruskan dari tahap-tahap untuk memenuhi kebutuhan minimum essential forces, ya, kebutuhan pokok minimum dari pertahanan kita. Jadi dan memang harus ada kontinuitas. Misalnya nanti presiden berganti, ini harus terus gitu ya. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, beliau tahu dalam soal ini. Kita ini kan negara yang besar, 276 juta penduduk yang harus dilindungi dan kepulauan. Jadi memerlukan anggaran pertahanan. Dan juga di situ ya menurut saya kita perlu alutsista yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, jadi sekali lagi Anda belum mengkritisi Menteri Pertahanan karena menurut Anda keputusan-keputusan sampai hari ini masih benar. Benar. Paling tidak menurut pandangan Anda. Iya, betul. Tapi ini bukan bagian dari Anda orang dekatnya Pak Prabowo yang menjilat Pak Prabowo. Oh, saya kira enggak, karena dasar argumentasinya kuat sekali. Oke. Ya, itu tadi ya, kebutuhan-kebutuhan, misalnya peluru kita ada berapa kekurangannya, dibagi berapa. Kan kita nih sebagai bangsa yang besar kan harus mempunyai juga deterrence, efek gitu ya, pada negara-negara tetangga kita. Kalau terjadi sesuatu misalnya di Laut Cina Selatan atau dalam hal yang kaitannya dengan bilateral, kemarin ada soal Ambalat, ada soal yang lain, kan kita juga harus ada persiapan walaupun kita tidak ingin ada perang, tetapi ada pepatah kan mengatakan kalau ingin damai bersiaplah perang, civis pacem para bellum gitu. Oke. Nah, yang juga menarik ini yang muncul di permukaan adalah kritik Anda terhadap Bu Megawati dan Puan Maharani. Padahal kita tahu persis, dan ini bukan rahasia lagi, bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati itu hubungan yang spesial, dekat sekali ya. Dan komunikasi sedang dibangun antara PDIP dan Gerindra untuk paling tidak menyandingkan Pak Prabowo yang dianggap suaranya masih sangat tinggi dengan Puan yang diharapkan juga menjadi bagian dari kepemimpinan di negeri ini. Anda merusak komunikasi itu dengan mengkritisi Bu Megawati. Yang mana ya? Mungkin Anda lupa, jadi saya selalu mencatat untuk mengingatkan Anda. Waduh, ini. Berarti saya mulai menduga Anda ngawur ini Oh, nge-tweetnya ya. enggak. Anda nge-tweet itu aja. Bukan, karena orang bagi saya itu yang tidak ada masalah, tapi bagi orang lain kok jadi masalah. jadi masalah. Gitu. Oke. Ya ini berbahaya juga Anda ngomong sembarangan menyakiti hati orang, tapi Anda nggak peduli pada perasaan orang. Bisa juga diasumsikan seperti itu. Nah, tweet yang dianggap kemudian menyerang Bu Megawati, ya, soal patung Soekarno. Oh ya. Anda ingat sekarang? Masih lupa? Saya catat ya. Anda mempersoalkan soal patung Bung Karno di hampir setiap daerah. Oh iya. Ya. Oke, apa keberatan Anda dengan ini kan apa ya proklamator Betul, kita? ini betul, saya men-tweet itu. Tapi menurut saya, masa Bu Mega, saya punya hubungan yang relatif baik sama beliau. Saya pernah jadi... Ya, mengkritisi adanya patung Soekarno itu sama dengan menyakiti putrinya. Bang Andi, saya mau menempatkan Bung Karno itu sebagai Dwi Tunggal dengan Hatta. Itu akan berbeda. Kalau Soekarno Hatta di mana-mana itu baru namanya proklamator. Saya pasti nggak akan protes. Seolah-olah hanya dari Bung Karno sendiri proklamator. Nggak benar itu. Menurut saya itu kalau 2 orang itu proklamator seluruh Indonesia, bagus. Itu wajar dan menurut saya sangat baik. Tetapi kalau sendiri karena sebagai seorang tokoh pahlawan nasional, kenapa nggak lebih baik pahlawan nasional dari daerah masing-masing? Gitu. Kan banyak daerah masing-masing mempunyai pahlawan nasional. Ada yang menduga-duga Anda punya utang budi yang luar biasa besar sehingga Anda tidak meninggalkan Pak Prabowo. Bung Fadlison, banyak orang mempertanyakan kenapa ya Fadlison ini loyal banget sama Pak Prabowo. Sedekat apa hubungan Anda dengan Pak Prabowo? Saya kira karena kesamaan kita mempunyai pandangan, cita-cita,
perjuangan, ya terutama bagi sebuah, kalau boleh mengutip Ben Anderson itu, komunitas imajiner yang bernama Indonesia Raya gitu ya. Kan kita ingin melihat Indonesia ini yang besar, the great Indonesia gitu. Ini Makanya nama Partai Gerindra namanya ya? Gerindra itu dari situ, Gerakan Indonesia Raya, menuju kepada Indonesia Raya. Saya ya berpendapat Pak Prabowo termasuk orang yang mempunyai peluang, kesempatan, dan mampu membawa kita kepada satu cita-cita itu. Perjalanan Anda, pertemanan Anda, persahabatan Anda dengan Pak Prabowo kan sudah diuji oleh waktu ya. Dan banyak orang mempertanyakan Anda tidak meninggalkan Pak Prabowo ketika bahkan dulu ya ada isu penculikan aktivis, pelanggaran HAM di Timur waktu itu dan kejadian-kejadian lain yang dipertanyakan atas Pak Prabowo Subianto. Dan Anda terus mendampingi. Ada yang menduga-duga Anda punya utang budi yang luar biasa besar sehingga Anda tidak meninggalkan Pak Prabowo. Saya kira tidak ada ya yang terkait dengan utang budi, misalnya sesuatu yang material. Kita mempunyai pilihan kan di dalam hidup itu. Kita setia kepada cita-cita, perjuangan, atau kita bisa berpindah-pindah untuk kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, ataupun kepentingan pribadi dan kelompok sendiri gitu. Anda bukan tipe itu. Kita percaya bahwa setiap orang tuh ada destiny-nya, ada jalannya gitu. Dan jalan itu seringkali tidak terduga. Jadi saya waktu itu membela Pak Prabowo di masa-masa tahun 90-an itu juga bukan sesuatu yang direncanakan. Tapi karena saya kebetulan menjadi saksi dan yang menyaksikan, ya saya harus berbicara apa adanya gitu ya. Dan akhirnya ya terus berlanjut sampai kemudian berdiri Partai Gerindra dan memperjuangkan, dan sekarang Gerindra menjadi partai yang secara popular vote nomor 2 di Indonesia dan mudah-mudahan nanti nomor 1 gitu ya. Semua orang tahulah ada keinginan bahwa nanti di akhir-akhir mendekati masanya bisa saja terjadi perubahan. Tapi kalau sekarang orang sudah melihat ada gelagat bahwa Pak Prabowo hendak dipersandingkan dengan Mbak Puan Maharani. Sehingga dialog antara Gerindra dan PDIP intens, saya nggak tahu seintens apa ya, tapi ini pandangan masyarakat ya, untuk menjodohkan dua orang ini, dua tokoh ini. Nah, dengan Anda mengkritisi Puan Maharani, Anda dianggap merusak. Sebenarnya saya nggak pernah mengkritisi ya dalam fungsi kerja Bu Puan sebagai Ketua DPR, saya sering komunikasi dan biasa saja. Jadi kalau yang dianggap mengkritisi itu karena soal panen waktu itu ya. Iya. Saya, Di situ Anda kan, maaf ya, supaya Oh, penonton iya. tahu apa yang Anda sampaikan sehingga saya menganggap bahwa ini merusak komunikasi itu ya. Anda nge-tweet soal, atau saya singkat aja, soal Mbak Puan Maharani yang fotonya, beritanya ada di mana-mana sedang menanam padi dan berdialog dengan petani, tapi kemudian dikritisi oleh seorang menteri atau mantan menteri bahwa nggak lazim, nggak lumrah menanam padi di musim hujan. Dan Anda mendukung statement itu. Ya, saya kan kebetulan ketua umum dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. HKTI. Jadi dekat dengan petani. Ya biasanya begitu ya. Jadi maksud saya di satu sisi kita senang dengan tendensi pemimpin politik, pemimpin masyarakat gitu terjun untuk mempunyai keberpihakan kepada tani dan memperhatikan sektor pertanian. Tapi di sisi lain juga jangan sampai itu hanya sekedar pencitraan. Tetapi terkait dengan foto itu, karena saya hanya membalas cuitannya dari Bu Susi juga waktu itu. Dan saya kira enteng-enteng saja kok. Dan tidak ada Tendensi Anda menyerang. Tidak ada menyerang dan tidak ada kemudian komunikasi tadi apa yang disebut itu. Ada menghambat komunikasi, saya kira nggak ada. Saya kira kita sudah dewasa lah. Kalau hal-hal yang seperti itu hal yang biasa. Kalau Pak Prabowo, entah oleh karena situasi didorong oleh partai-partai, kemudian mencalonkan diri lagi untuk yang ketiga kalinya sebagai calon Presiden Republik Indonesia, Anda mendukung atau menganjurkan agar tidak usah lagi? Saya termasuk mendukung ya. Kenapa? Karena ini tinggal
satu langkah. Walaupun kita percaya kepada takdir. Banyak pemimpin dunia dalam sejarahnya berkali-kali mencoba dan akhirnya jadi juga. Abraham Lincoln berkali-kali gagal dan akhirnya berhasil dan menjadi salah seorang pemimpin yang hebat. Ini adalah peluang yang besar bagi Pak Prabowo, apalagi beliau ini mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa. Saya kira Pak Prabowo paham sekali kalau waktu itu mengambil jalan yang kurang tepat, ini mungkin bangsa ini bisa pecah. Tetapi beliau mengambil satu langkah yang menurut saya bijak. Gitu. Langkah apa itu kalau boleh Ya artinya cooling down, kemudian berusaha untuk menyatu kembali, ya, berkoalisi. Menerima tawaran masuk kabinet. Tawaran dan sebagainya. Itu menurut saya itu langkah yang bijak. Dan saya mendukung karena ada wisdom di situ. Kalau kemudian dipasangkan dengan Mbak Puan Maharani, Anda setuju atau tidak? Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju kalau pasangan itu. Kadang-kadang setiap partai pasti punya agenda sendiri. Ya apalagi seperti PDI sebagai partai pemenang, jangan-jangan sudah punya agenda juga ingin yang nomor 1. Lain kalau misalnya nomor 2 jauh lebih fleksibel. Kita membicarakan tentang pasangan presiden dari sekarang ini masih jauh kan. Waktunya masih 2 tahun. Walaupun sudah memulai masuk tahun-tahun politik gitu. Soal peluang Pak Prabowo untuk menang di Pilpres 2024 nanti ya. Ya. Karena banyak pengamat mempertanyakan berkaitan dengan dukungan dari para ulama-ulama yang dicap agak radikal ya, yang sudah tidak lagi diberikan atau dicabut dari Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan dulu Pak Prabowo itu punya suara yang signifikan karena gerakan dari para ulama ini yang cukup dominan. Nah sekarang kan udah dicabut, sehingga kans atau peluang untuk menang itu di Pilpres akan datang kecil. Ya, menurut Anda? Saya kira sinyalemen itu kurang tepat ya, karena hubungan baik dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para habaib masih berlangsung dengan baik gitu ya. Silaturahmi masih jalan. Jadi, baik. Walaupun secara terbuka para ulama yang dicap radikal yang dulu sangat mendukung Pak Prabowo itu secara terbuka juga menyatakan Pak Prabowo sudah berkhianat sehingga kita tidak lagi akan mendukung. Kemudian bahkan ada statement dari salah satu mereka yang mengatakan kalau Pak Prabowo maju lagi kita akan berupaya untuk menggagalkan. Lepas dari itu semua, yang menarik adalah posisi Anda. Karena banyak orang bingung juga melihat ya di satu sisi kayaknya Pak Prabowo sudah ditinggalkan bahkan dimusuhi, tapi Anda masih punya hubungan yang mesra, bahkan Anda dalam beberapa kesempatan membela ya pernyataan, sikap dan lain-lain dari para ulama yang dicap radikal ini. Posisi Anda sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya saya kira kita ini sebagai bangsa kan harus mencari kesamaan-kesamaan, titik temu gitu ya. Istilah radikal saja menurut saya itu agak bermasalah gitu ya. Atau garis keras gitu. Saya kok tidak melihat ada orang Indonesia yang radikal enough. Ya, lain dengan misalnya di luar dan sebagainya. Kita nih semuanya masih bisa silaturahim, bisa didialogkan. Jadi termasuk kepada ulama-ulama yang sekarang ini misalnya ditahan atas berbagai macam tuduhan, sebetulnya untuk apa? Itu hanya memperuncing berbagai macam perbedaan. Harusnya menurut saya kita damai, saling menunjang, merangkul gitu. Jadi saya berusaha terus bersilaturahim dan berkomunikasi sebenarnya dengan siapapun. Jadi saya kok masih sangat optimis bahwa Pak Prabowo masih didukung oleh masyarakat, sejumlah polling. Termasuk kelompok yang dianggap radikal tadi ya? Iya, semua kelompok lah kita harapkan. Baik, menarik juga karena selain orang melihat pembelaan Anda terhadap mereka yang dituduh teroris, ya, mereka yang dituduh radikal, Anda bahkan lebih jauh lagi mengusulkan atau meminta agar Densus 88 dibubarkan karena kerjanya mengada-ada. Banyak orang mempertanyakan, ini Fadlison mata hatinya udah buta apa? Anda tidak melihat apa yang terjadi?
bagaimana bom bunuh diri terjadi, bagaimana pengungkapan kelompok-kelompok teroris di Indonesia, ya itu fakta yang membuat banyak orang ini Fadlison nggak lihat apa semua itu. Nanti Anda jawab, Ya. karena kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kalau di media sosial kok Anda ini menjadi sosok yang menjengkelkan. Apakah Anda punya dua kepribadian? Bung Fadlison, para haters Anda, para pembenci Anda, ini di media sosial ya. Ya. Saya nggak tahu di dalam dunia nyata ini seperti apa sikap orang, karena nggak kebaca, yang kita baca kan di media sosial. Banyak orang marah sekali sama Anda, karena Anda yang paling sering membela tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan radikal, ya. Bahkan orang yang sudah dituduh teroris pun Anda bela, ya. Sehingga ada ketakutan bahwa dengan sikap Anda seperti itu, apalagi Anda anggota DPR, koalisi dari pemerintah presiden sekarang, bahwa dengan sikap seperti itu, maka ketakutan orang Indonesia akan jadi negara khilafah, itu akan terwujud dan orang takut bahwa ini akan membawa kehancuran bagi Indonesia. Soal negara khilafah itu bagaimana sikap Anda? Begini, Mbak Ani, saya kira para founding fathers kita sudah mendebatkan, mendiskusikan ini sejak sebelum tahun 45. Soal negara Islam, negara kebangsaan, itu sudah selesai menurut saya. Apalagi perdebatannya itu juga melibatkan tokoh-tokoh dari semua organisasi Islam yang terkemuka ketika itu. Baik itu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain-lain. Yang akhirnya sampai kepada satu kompromi di dalam rapat besar BPUPK ketika itu, seingat saya tanggal 14 Juli tahun 1945 disepakati. Bahkan 7 kata itu pun tidak ada di dalam sila pertama yang kemudian menjadi Pancasila gitu ya. Itu kan ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Jadi udah selesai. Menurut saya pilihan terhadap bentuk negara dalam arti negara kebangsaan itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang mau bermimpi mau mendirikan negara khilafah dalam diskusi-diskusi macam itu, lebih banyak utopia sebenarnya. Jadi Anda hendak mengatakan ketakutan bahwa dengan adanya pemahaman yang dianggap radikal tadi, dan keinginan katanya mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, itu nggak perlu membuat kita panik dan takut, begitu? Iya. Kalau orang cuma mendiskusikan segala macam, itu kan bagian dari demokrasi. Ya, kecuali kemudian sudah ada pergerakan senjata, kekerasan dan lain-lain. Tapi pergerakan secara verbal kan kita bisa lihat di video bagaimana di masjid-masjid dalam ceramah-ceramah orang menginfiltrasi pemikiran orang tentang pentingnya negara khilafah atau Indonesia. Saya kira masyarakat Indonesia sudah paham, termasuk umat Islam di Indonesia. Mayoritas, boleh dibilang 99% mungkin ya, yang muslim gitu ya, itu tidak berada di dalam satu pemikiran semacam itu. Saya tidak melihat ancaman terorisme pun saya tidak melihat, terus terang saja ya. Lalu dengan Karena, apa? Karena itu harus diletakkan dalam konteks ketika itu war on terror. Ketika terjadi 9/11 di Amerika, kemudian tidak lama kemudian terjadi bom Bali dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengar ada orang Indonesia melakukan bom bunuh diri. Sejak Indonesia merdeka itu hampir nggak ada yang namanya bom bunuh diri. Melawan kolonialisme Belanda aja nggak ada yang pakai bom bunuh diri, nggak ada yang pakai serangan bunuh diri. Seperti di Jepang itu kamikaze gitu ya, nggak ada. Kita itu mungkin nggak seberani itu ya menurut saya dalam konteks itu, karena Jadi memang apa yang dilarang Anda oleh agama. sampaikan ini? Dengan Jelas, cerita ini, jelas dilarang oleh agama, pasti itu bukan Islam. Jadi menurut saya ini ada kekuatan-kekuatan lain yang menginfiltrasi ya supaya ada seolah-olah teroris dan sebagainya. Tetapi mungkin teroris ada gitu ya. Sebagian kecil orang yang terpengaruh, yang tidak mengerti, tidak paham, diindoktrinasi. Makanya kemudian ada payung hukum. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Tadi karena Bang Adi
mempertanyakan soal Densus tadi, karena terlalu banyak lembaga yang menangani terorisme, seolah-olah masalah kita ini terorisme. Masalah kita ini masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya. Misalnya ada BNPT, ada Densus 88, ada kepolisian sendiri, ada di tentara, di Kopassus dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang anggarannya paling besar apalagi sekarang mau diperbesar itu Densus. Padahal menurut saya sudah ada BNPT secara kelembagaan yang dipayungi oleh undang-undang itu nomor 5 tahun 2018 adalah BNPT. Harusnya di sini saja dikonsentrasikan. Jadi Kalaupun ada pasukan khusus di bawah BNPT. di bawah BNPT. Jadi tidak terlalu banyak overlap lembaga yang akhirnya saling berlomba. Ya, kita khawatir ya di Amerika sendiri kemudian ada ekses-ekses. Nah, itu dalam bukunya Trevor Aronson, judulnya Terror Factory. Ditelitilah di situ dari 581 aksi teror itu hampir semuanya itu didalangi oleh FBI sendiri. Itu dibuat, dimanufacture. Tunggu. Jadi sampai di sini Anda hendak bercuriga bahwa teror-teror yang terjadi atau kelompok-kelompok yang dibongkar ini. Jangan sampai kemudian itu adalah manufacture. Ya. Jadi ada kecurigaan bahwa ini pemerintah saja. sendiri yang mendesain. Loh, itu di dalam itu kan bisa saja dilakukan oleh oknum kan untuk kepentingan pemeliharaan apalagi anggarannya besar. Ya, dan sekarang kita tidak melihat ancaman-ancaman terorisme seperti itu di Indonesia. Itu nggak imminent gitu ya. Kita lihat nih Putin menyerang Ukraina saja nggak disebut teroris. Kenapa kok kita sibuk dengan itu? Akhirnya kita berantem sendiri di dalam. Menurut saya siapa yang betul-betul teroris ya harus dihukum lah. Gitu, harus dikenakan hukum yang berat. Ya seperti saya katakan tadi kalau misalnya dia mau melakukan ancaman fisik, bom bunuh diri terhadap misalnya rumah ibadah agama lain itu kan juga nggak ada ajarannya dalam Islam. Pasti bukan Islam. Oke, jadi pemikiran Anda sebenarnya soal Densus sebaiknya dibubarkan, pasukan seperti ini dibutuhkan, tapi jangan melembaga sendiri. Iya, jadi Dia kembali di bawah BNPT payung dong. BNPT. Dan kemudian bagaimana dengan nasib yang ada di tentara juga kan ada. Gultor. Itu harus dikembalikan ke? Nah, maksudnya ya ini kan bisa dikoordinasikan di BNPT itu semua. Jadi satu naungan jelas, yang bertanggung jawab jelas, anggaran semua jelas. Itu saya katakan waktu itu juga, waktu saya kritik itu supaya di BNPT yang mempunyai lembaga yang memang disebut di dalam undang-undang penanggulangan terorisme. Baik, sebab statement Anda ini juga membuat kontroversi tersendiri. Semua orang marah karena faktanya kan Densus 88 berhasil atau sering sekali berhasil membongkar jaringan terorisme. Atau kita lihat faktanya banyak juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan teror tadi ya. Tapi Anda menganggap bahwa ini bisa aja rekayasa oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan. Gitu. Oh jangan sampai. Belum sampai berarti ya? Ya mudah-mudahan enggak, kan bisa saja ada oknum-oknum. Jangan seperti di Amerika sana beternak Menurut teroris. Anda sudah sampai itu terbukti atau Ya, jangan sampai? Ada orang-orang tertentu yang misalnya dia bicaranya keras, kemudian tiba-tiba dituduhnya teroris. Seperti saudara Munarman misalnya. Menurut saya dia bukan teroris. Munarman aktif di LBH, aktivis hak asasi manusia, pernah di Kontras, pernah di mana-mana ya. Nah ini berarti Anda sedang menafikan kerja keras dari Densus 88. Densus 88 nangkap orang kan bukan asal menangkap. Pasti tapi kan ada juga bisa, bukti-bukti. dan tugas saya sebagai anggota DPR juga mempertanyakan apa dasarnya. Biarkan nanti pengadilan yang menentukan. Jangan maksudnya, Anda intervensi. Enggak, kita boleh mempertanyakan karena selama ini tidak pernah ada masalah dan itu kejadian juga sudah di 2015. Jadi itu contoh saja bagaimana kita juga harus melakukan satu oversight, ya satu pengawasan. Di Amerika juga begitu, Kongres lah yang mengawasi semua lembaga-lembaga itu supaya tidak melebihi kewenangannya atau bisa abuse of power. Oke, menarik. Nah, ini pertanyaan ringan aja terakhir. Banyak orang mengatakan sebagai figur di luar jagat maya, di luar media sosial, Anda ini orangnya santun, orangnya baik, ya, orangnya ya ramah lah ya. Tapi kalau di media sosial kok
Anda ini menjadi sosok yang menjengkelkan. Apakah Anda punya dua kepribadian? Bipolar gitu ya. Enggak lah, saya ini orang yang suka dengan budaya, kebudayaan gitu ya. Dan menurut saya inilah yang harusnya kita kedepankan. Karena itu yang membawa kita menuju sebuah satu peradaban gitu. Jadi kalau di dunia maya kan mungkin karena tidak ada apa ya, apalagi Batas? cuitan, ya orang bisa multi interpretasi. Tetapi saya dalam keseharian hidup saya sih sederhana dan merasa tidak pernah saya merasa sedikit pun jadi pejabat itu saya nggak pernah. Jadi ya sebagai orang biasa tetapi diberi amanah ya itu justru ada tanggung jawab akhirnya. Kalau saya dikesankan seperti itu mungkin karena ada sosok media atau media yang memberikan satu persepsi seolah-olah seperti Tentang itu. cuitan Anda. Ya, tapi saya sendiri melihatnya biasa ya. Dan menurut saya nggak tahu apakah saya yang salah untuk menyampaikan apa adanya, atau memang kita semakin baperan dan tidak demokratis. Oke. Soal penghargaan tadi kan Anda di awal mengatakan bahwa Anda nggak punya hubungan personal dengan Pak Jokowi dalam konteks permusuhan. Bahkan Anda mendapat penghargaan Mahaputra. Ini penghargaan bintang penghargaan tertinggi nih. Apa arti penghargaan itu buat Anda? Menurut saya itu pengakuan kepada kedaulatan rakyat. Karena DPR, saya sebagai wakil ketua DPR, itu mewakili rakyat. Ya, dan menurut saya sebagai kepala negara, presiden tepat melakukan itu. Jadi bagi saya itu bukan untuk saya, tapi pengakuan kepada institusi legislatif dan perwakilan rakyat gitu ya. Baik, terima kasih Bung Fadlison. Itu tadi pembicaraan saya dengan Fadlison, anggota DPR, dan dengan segala macam predikat yang tadi sudah dia sebutkan. Harapannya tentu ini memberikan pemahaman ya tentang apa yang menjadi pemikiran Fadlison yang kita sering dengarkan di media sosial atau kita baca di media sosial. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi Anda yang tadi mengikuti dialog saya dan Bung Fadlison dari tengah-tengah, bukan dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Sampai jumpa di Kick Andy Double Check berikutnya. Salam. Metro TV